tongkat dan melompat dengan satu kaki untuk menyambutnya. Hei. Dulu mereka adalah rekan seperjuangan, kini mereka sama-sama terluka, namun setidaknya mereka kembali bersama. Hari-hari berikutnya diisi dengan kehangatan sederhana. Red, meski hanya dengan satu kaki, tetap menunggang kuda perlahan setiap hari untuk membantu Seabiscuit berobat. Saat luka Seabiscuit mulai membaik, ia membawanya berjalan di hutan kecil, menikmati sinar matahari. Seabiscuit masih suka berguling di rerumputan, dan Red akan duduk di sampingnya sambil membaca buku. Hari-hari itu tenang dan damai. Suatu hari angin bertiup kencang menjatuhkan ranting pohon, membuat Seabiscuit terkejut dan berlari beberapa langkah. Melihat reaksi itu, Red tiba-tiba terdiam dan berpikir lama. Sesampainya di rumah, ia membuka pelana lamanya yang sudah berdebu, lalu mengikat tongkat kayu pada kaki kanannya. Dengan hati-hati ia menaiki Seabiscuit, berjalan perlahan di padang rumput, mengenang masa kejayaan mereka di lintasan balap. Setengah tahun berlalu, saat mereka sedang berjalan santai, segerombolan burung tiba-tiba terbang dan membuat Seabiscuit berlari jauh. Red melihat semangatnya telah kembali. Ia tahu Seabiscuit telah sembuh sepenuhnya. Ia pun meminta para pekerja memotong rumput di ladang, membentuk lintasan kecil. Setiap hari ia dan Seabiscuit berlatih di sana, berputar-putar seperti dulu. Langkah Seabiscuit semakin ringan dan cepat. Ia tampak seperti dulu lagi. Tom, yang diam-diam datang melihat latihan mereka, terkejut sekaligus terharu. Seabiscuit benar-benar telah kembali ke bentuk terbaiknya. Berita itu pun tersebar lewat radio, menggemparkan seluruh negeri. Bahkan Red yang belum tahu apa-apa mendengarnya dari siaran radio, dan langsung tersenyum lebar. Saat Charles dan Tom membawa Seabiscuit mendaftar lomba, Red muncul dengan satu tongkat di tangan, memohon untuk ikut bertanding. Namun kali ini, Charles menolak keras. Ia tahu kaki Red yang remuk hanya bisa disangga alat bantu, dan sedikit benturan saja bisa membuatnya cacat seumur hidup, bahkan mungkin tewas jika terjatuh dari kuda. Bagi Charles, Red sudah seperti anak sendiri. Ia tidak sanggup melihatnya terluka lagi, apalagi kehilangan nyawanya. Tapi sahabat Red justru mendukung penuh keinginannya, karena bagi seorang joki, tidak bisa menunggang kuda lebih menyakitkan daripada kehilangan kaki. Istri Charles, Mary, juga membujuk suaminya. Hidup bukan soal panjangnya waktu, tapi lebarnya makna. Mendengar itu, Charles akhirnya tersadar. Ia berhenti melarang dan sebaliknya memberi dukungan penuh agar Red kembali ke arena. Mereka berdua, si joki yang pernah jatuh dan si kuda yang pernah pincang, kembali berdiri di garis start. Penonton bersorak luar biasa, bukan karena ingin melihat siapa yang menang, tapi karena mereka melihat dua pejuang yang menolak menyerah pada takdir. Perlombaan itu bukan lagi soal menang atau kalah, hidup atau mati. Begitu Red dan Seabiscuit melangkah masuk ke arena, mereka sudah menang atas penderitaan, atas masa lalu, dan atas diri mereka sendiri. Mereka berlari menuju masa depan, membawa pesan abadi, jatuh bukan akhir dari segalanya, kadang itu awal dari kebangkitan yang lebih besar. Bisa dibilang, meski Charles sudah menyetujui Red untuk ikut lomba, ia sendiri tak punya keberanian muncul di tribun penonton. Namun di detik-detik terakhir sebelum lomba dimulai, hatinya berubah, ia memutuskan datang untuk menyaksikan semuanya. Begitu balapan dimulai, Seabiscuit langsung melesat dengan tenaga penuh. Tapi tak lama kemudian, di tengah kepungan kuda-kuda lain, ia mulai kewalahan. Red,